Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ayyuhal ahibba al-fudala azzani Allah wa iyyakum. Sanuwasil darsana fi madati al-aqidah tahta al-unwan al-imanu bir-rusul. Wa qabla an nadkhul ila kayfiyatul iman bir-rusul labud an na'rif ma ma'ana ar-rusul. Fanzuru ila kutubikum fi fasl ar-rabi' al-imanu bir-rusul. Ar-rusul jam'u rasulun. Ar-rusul jam'u rasulun wa huwa man awha ilaihi bi syar'in wa amri bi tablighihi. Idzan law nadarna ila hadha at-ta'rif najid fi hadha at-ta'rif nuqtatan muhimmatan. Najid fi hadha at-ta'rif nuqtatayn muhimmatayn. An-nuqtah al-ula man auha ilaihi bisyara'in. Man auha ilaihi bisyara'in, yaitu siapa saja yang diberikan wahyu berupa syariat. Aw amrin wa amrin bitablighihi, dan perintah untuk menyampaikan syariat tersebut. Maka di sini kita melihat ada dua rukun di sana. Ketika seorang rasul itu diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan, maka itu disebut dengan rasul. Fahum al-wasitatu bainallahi wa khalqih. Mereka adalah perantara antara Allah dengan makhluknya. Fi tablighi risalatihi ilaihim, untuk menyampaikan risalah-risalah dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya. Wa iqamatil hujjati alaihim, kemudian apa? Menegakkan hujjah kepada makhluk-makhluknya. Kemudian wa wujubit tiba'ihim wa ta'atihim, dan wajib untuk mentaati mereka dan juga taat kepada mereka, para rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'na al-imanu bir-rusul. Al-imanu bir-rusul ma'nahu at-tasdiqu birisalatihim. Yang pertama, ini yang disebut dengan iman dengan rasul. Yang pertama adalah tasdiq, harus mempercayai. Wa iqrari binubuwatihim, dan harus mengikrarkan ikrar atas kenabian mereka. Zahiran wa batinan, baik secara nampak, yang nampak lisan kita, kemudian anggota badan kita dan juga hati kita. Wa'tiqadi sidqihim fima akhbaru bihi 'anillah, dan memiliki dan beriktikad, i'tiqad, keyakinan bahwa mereka adalah orang yang benar, yang mereka menghabarkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ballaghuhu min risalat, dan mereka menyampaikan risalah-risalah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Harus percaya dengan apa-apa yang telah mereka bawa dan mereka kabarkan. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka ballaghu ghayatal balagh wa bayyanu lin-nasi ma la yasa' ahadan jahluh, dan mereka telah menyampaikan seluruh syariat Allah tabaraka wa ta'ala tanpa ada sedikit pun yang ditutup-tutupi ataupun disembunyikan dari risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk pada hikmah. Apa hikmahnya sekarang diturunkan para rasul? Irsalur rasul huwa bil idhafati ila iqamati hujjatillahi ala ibadih ni'matun 'azimatun min Allah. Dilihat daripada ketika Allah tabaraka wa ta'ala menegakkan hujjah untuk makhluknya, maka ini adalah sebuah nikmat yang agung luar biasa. Lianna hajatul basyariyah ilaihim, karena kebutuhan manusia kepadanya, dzaruriyatun, adalah sebuah tindak dzaruri. Apa itu dzaruri? Yang kebutuhan yang pasti, yang pokok. Ya. Kemudian
fala tantadimu lahum halun wa la yastaqimu lahu din illa bihim. Karena keadaan manusia tidak akan sempurna, tidak akan berjalan dengan baik, dan juga agama mereka tidak akan baik kecuali dengan risalah tersebut. Illa bihim, kecuali dengan mereka. Fahum yahtajuna ila rusul, maka manusia itu memerlukan para rasul. Ya, asyad min hajatihim ila ta'ami wasyarab, lebih butuh daripada hanya sekedar makan dan minum. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ar-rusula wasa'ita bainahu wa baina khalqih. Karena Allah menjadikan para rasul itu sebagai wasitah, wasa'id, perantara antara Allah dan juga antara makhluknya. Fi ta'rifihim billah, dalam mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, wa bima yanfa'uhum wa ma yadurruhum, dan dengannya, dengan para rasul itu akan mengetahui mana yang bermanfaat bagi mereka dan mana yang tidak bermanfaat. Wa fi tafsil syara'i, kemudian untuk menjelaskan syariat-syariat. Wa amri wan nahi, mengetahui apa mana larangan dan mana perintah. Wal ibahati, dan juga mengetahui mana yang mubah hukumnya. Wa bayani ma yuhibbuhullahu wa ma yakrahuhu, dan mengetahui apa yang Allah cintai dan apa Allah yang larang, yang tidak sukai. Ya. Fala sabila illa ma'rifati dzalika illa birrusul, dan kita tidak akan mengetahui kecuali dengan para rasul. Fa innal aqla la yahtadi illa tafsili hadhil umur wa in kana yudriqu ad-darurah ilaiha min haitsul jumlah. Karena akal itu tidak memiliki, la yahtadi ila tafsili hadhil umur, tidak akan mengetahui rincian perkara-perkara ini. Ya, wa in kana yudrik, walaupun kalau seandainya mengetahui darurata ilaiha min haitsul jumlah, hanya mengetahui secara global saja, tidak akan mengetahui secara tafsil. Allah tabaraka wa taala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fih. Kana an-nasu ummatan wahidah, manusia dulu itu adalah umat yang satu. Fab'atha Allahu an-nabiyyin, kemudian Allah mengutus para nabi dan juga para rasul mubasysyirin, memberikan kabar kebaikan kepada mereka, wa mungdzirin, dan juga memberikan al-inzar, peringatan kepada mereka. Dan Allah menurunkan bersama mereka al-kutub bil haq, kitab yang benar, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih, untuk menghukumi manusia terhadap perkara yang mereka berselisih dengannya. Baik. Itu adalah hikmahnya. Jadi hikmah yang paling utama bahwa manusia itu memerlukan itu semuanya, memerlukan para rasul sebagai perantara antara Allah dan juga makhluknya. Kemudian karena akal manusia tidak akan mengetahui secara terperinci seluruh yang telah Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada makhluknya, kecuali dengan wasitah, perantara, yaitu para rasul alaihimussalatu wassalam. Lantas bagaimana beriman dengannya? Yang pertama, yajibu alainal iman, wajib bagi kita untuk beriman bi jami'ir rasul, kepada seluruh rasul, alladzina, yang mana dzukirat asma'uhum, yang telah disebutkan nama-nama mereka fil Quran, di dalam Al-Quran, bi a'yanihim, dengan disebutkan nama-namanya dengan terperinci, siapa saja, wahum khamsah wa asyrun, ada 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Minhum thamaniyata asyar dzakarahumullahu fi qawlih, ya, ada 18 yang telah disebutkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam satu surat, yaitu dalam surah Al-An'am ayat yang ke-83 sampai 86, bisa antum baca di situ. Kemudian selainnya al-baqun wahum sab'ah dzukiru fi ayatin mutafarriqah. Ya, adapun 7 nabi yang lainnya, para rasul yang lainnya, itu disebutkan pada
ya ayat-ayat yang lainnya yang tersendiri. Fahaula'i nu'minu bi'ayanihim. Maka dengan semuanya tersebut kita beriman dengan perincian-perincian yang telah Allah tabaraka wa taala sebutkan. Wa man lam yusamma minhum, adapun yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka wajib beriman dengan cara ijmalan, secara global. Ya, kita beriman bahwa ada para nabi dan juga rasul yang telah diutus oleh Allah tabaraka wa taala yang kita tidak ketahui, akan tetapi kita beriman secara global bahwa mereka ada. Kemudian poin yang berikutnya, walladzina, dan seandainya ada yang kafir birusulin wahid, dengan salah satu rasul saja, maka faqad yakunu kafiran bi jami' rusul, maka orang tadi telah berbuat tindak kekafiran dengan seluruh para rasul. Maka kita tidak boleh beriman hanya sebagian para rasul kemudian tidak beriman dengan rasul yang lainnya. Firman Allah tabaraka wa taala dalam surah An-Nisa, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Kita beriman dengan sebagiannya dan kita kufur kepada sebagiannya, maka ini adalah bentuk kekafiran. Kemudian dalam surah Al-Baqarah disebutkan juga amana rasul, dalam surah Al-Baqarah yang terakhir, ya antum bisa baca juga, yang menunjukkan bahwa ini adalah dalil bahwa kita tidak boleh beriman hanya sebagian dan kufur kepada sebagian yang lainnya. Wadzalika li'anna ar-rusula alaihimus salatu wassalam dinuhum wahid, karena para rasul semuanya itu agamanya satu. Wa hum silsilatun wahidatun, ya mereka memiliki silsilah yang satu. Oleh karenanya kita tidak boleh mengkufuri sebagian ataupun mengimani sebagian yang lainnya saja. Nah, antum lihat pada paragraf yang terakhir, wal imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adapun beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatadhammanul imanu bi khasaisihi wa min a'dhamiha umum risalatihi lin-nasi kafah. Kita mengimani bahwa risalah yang datang kepada Rasulullah SAW adalah untuk seluruh manusia. Wa baqa'uha ila an taqumas sa'ah, dan risalah kenabian Nabi Muhammad SAW akan berjalan sampai hari kiamat nanti. Fahuwa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup sekalian para nabi dan rasul. Khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa afdalur rusul, dan beliau adalah rasul yang paling utama. Ala itlaq, secara mutlak. Faman idda'an nubuwah ba'dahu aw saddaqa man yadda'iha fahuwa kafirun murtadun an dinillah, an dinil Islam. Maka barang siapa yang mengaku nabi atau mengakui bahwa ada nabi setelah Rasulullah SAW, maka dia telah murtad dan keluar daripada ajaran agama Islam. Wa hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.